Shalom bagi kita semua. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Ada sukacita, amin. Amin. Kalau ada sukacita, saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Boleh sapa kiri kanan saudara, katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus teramat baik. Haleluya. Haleluya. Kita akan memuji Tuhan pada pagi hari ini. Boleh untuk duduk kembali. Kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Sebelum itu, mari sibukkan hatimu, pikiranmu, pandang hanya kepada Tuhan. Biarlah pikiranmu hanya tertuju hanya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak Ibu. Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini, buat kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami boleh berkumpul di tempat ini, semua karena kemurahan Tuhan, karena kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya ada hadirat Tuhan di tempat ini, menjamah setiap hati kami Bapak Ibu. Kami percaya 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan. Kami percaya Engkau yang hadir di tempat ini Tuhan, memberkati setiap kami, menjamah setiap hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati jemaat Tuhan masih dalam perjalanan, bahkan belum bisa hadir Tuhan. Engkau yang tahu lebih lagi setiap Tuhan kegiatan mereka. Tapi kami percaya Tuhan, Kau yang menenangkan hati mereka Tuhan, untuk mereka datang di tempat ini Tuhan, untuk memuji dan meninggikan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan ibadah ini dari awal pertengahan dan akhir. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Yesus, Kau kemuliaan bagi kami Tuhan. Bagimu saja kemuliaan, hormat, penyembahan kami hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Semoga kita akan menjadi dari awal lebih sempurna. Yesus, kemuliaan pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan
Segala pujian, segala Terima kasih Tuhan. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Ku datang
Yesus, Kau kebenaran. Haleluya. Kau kebenaran dalam hidup kami. Kau baik bagi kami. Kami tidak bisa hidup sendiri. Kami butuh kasih Tuhan dalam hidup kami. Yesus, Kau kebenaran.
saudaraku. Saya tahu masih banyak jemaat-jemaat kita yang masih ada di mungkin di kampung atau di perantauan. Semalam ketemu dengan Nathan yang di Batam. Berarti orang yang keluar dari sana, Pak Samuel, Pak Purba juga yang mungkin hari ini baru sampai di Batam, di Tanjung Pinang. Ya, mungkin juga ada yang lain. Kita berdoa terus, saudara. Kalau Waludin datang hari ini, puji Tuhan, ya. Ya, kita memang ada waktu-waktu kita bisa istirahat, ada waktu kita sepenuhnya, ya. Saya mungkin beberapa minggu yang tidak bisa hadir di sini. Pertama di bulan 2 itu karena kami ada duka saat itu saya tidak bisa datang. Lalu saya memang agak biasa ada musiman bagi saya. 3 tahun yang lalu saya mengalami itu. Ya, lalu cek dan dokter bilang obatnya hanya 1, diam. Jadi saya diam 3 minggu. Ya, tidak banyak bicara, termasuk obat 3 minggu, 1 bulan lah. Ya, ibu dan beberapa pelayan di Batam yang melayani. Saya pertama melayani waktu kami ke Medan. Saya memang sudah di tahun lalu sudah ditugaskan di Medan mendampingi musyawarah daerah di sana. Ya, harus melakukan itu. Dan puji Tuhan saya bisa khotbah di sana. Disitulah saya mulai khotbah. Saya menyampaikan materi juga di musyawarah itu dan juga melayani hari Minggu 2 minggu lalu di Medan, satu gereja. Minggu kemarin kita ada tamu di Batam karena sekaligus dengan youth camp, jadi saya tidak bisa datang ke sini. Hari ini saya bisa bersama-sama dengan Bapak Ibu di sini. Baik, kita tetap tema kita di bulan ini memiliki ketetapan hati. Ya, ini terus kita gaungkan sehingga ada satu komitmen kita, satu tekad kita. Jadi tema kita tiap bulan itu bukan sekedar tema, tapi ada suatu hal yang kita bisa ambil dalam hati kita. Ya, kalau kita belajar dalam 1 bulan ini mengenai memiliki ketetapan hati. Ya, kita memiliki ketetapan hati. Di bawahnya memiliki ketetapan hati adalah suatu bentuk. Ya, memiliki ketetapan hati adalah suatu bentuk kesetiaan kita kepada Tuhan. Jadi ada kesetiaan. Ya, kesetiaan dan tema kita tahun ini kesetiaan dan berbuat. Ya, kesetiaan kepada Tuhan yang dilakukan dengan komitmen. Jadi ada komitmen kita, ada janji kita. Komitmen itu, saudaraku, bukan sekedar hanya berjanji kepada diri sendiri, tetapi berjanji terlebih kepada Tuhan. Saya komitmen, saya memiliki ketetapan hati adalah suatu bentuk kesetiaan kita. Apapun tantangan, saya setiap hari, setiap tahun itu selalu belajar kalau bisa selesai dari Kejadian sampai Wahyu. Jadi tahun ini saya memulai dari Perjanjian Baru Matius dan saat ini saya sudah sampai ke Ayub. Ya, di kapal tadi saya baca 2 pasal. Ayub, bagaimana kehidupan Ayub? Apakah Ayub orang berdosa? Saya katakan dia juga orang berdosa. Karena dikatakan dalam firman Tuhan tidak ada yang benar. Ya, ada dosanya. Ya. Tetapi di samping itu dia juga dikatakan dia orang yang saleh. Ya, karena yang tidak berdosa hanya satu dalam yang pernah hidup dalam dunia, Yesus. Tetapi saudara kita tahu sebenarnya tidak sebanding dengan apa yang dialami oleh Ayub. Pertama sekali yang ditantang bagi dia, semua hartanya hilang. Ya, kerbaunya semua dikasih tahu kepada dia, semua sudah hilang. Ada tiba-tiba api menyala, semua mati. Lalu apakah cukup? Tidak. Semua anak-anaknya mati, meninggal. Tiba-tiba ada seorang memberitahukan kepada Ayub, anak-anakmu tiba-tiba ada satu angin yang keras dan semua rumah di mana mereka tinggal semua roboh dan semua ditimpa oleh bangunan ini dan semua anak-anakmu mati. Sebagai manusia pasti sedih, bukan tidak sedih, pasti sedih. Ya. Apakah cukup? Tidak. Semua harta, semua keluarga habis kecuali istrinya. Sekarang tubuhnya kena penyakit. Tetapi dia tetap memiliki ketetapan hati. Dia tidak tergeser sedikit pun imannya kepada Tuhan. Jadi saudara, ini yang penting dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Artinya sesaleh apapun kita, tetap juga kita mengalami namanya ujian, mengalami tantangan dalam hidup ini. Berbeda-beda mungkin masing-masing kita bisa mengalaminya. Ya, ada yang begitu berat, ada yang tidak berat. Ada kadang-kadang saudaraku masalah tidak terlalu berat, tetapi dianggap berat. Ya, tergantung situasinya. Ya.
Tetapi seberat apapun saya pikir tidak ada di antara kita yang pernah mengalami seperti Ayub. Tetapi dia tetap setia kepada Tuhan. Sampai istrinya bilang, udah tinggalkanlah Tuhanmu itu. Teman-temannya yang akrab dengan dia katakan, sudahlah, tinggalkanlah. Tapi Ayub tidak mau. Dia memiliki ketetapan hati. Ya, kalau kita lihat dalam kitab Daniel, bagaimana Sadrak, Mesak, Abednego, mereka diperhadapkan dengan dapur api yang begitu besar. Maka dikatakan orang yang melempar mereka ke dapur api itu semua mati. Hangus. Begitu besar api itu. Tetapi apa mereka katakan? Karena masalah mereka bukan salah apa-apa. Hanya mereka bawa satu tempat lalu mereka harus menyembah di sana. Tapi saat kami Abednego, mereka tidak mau. Mereka katakan, kalau Tuhan kami pun tidak bisa menolong kami, tidak apa-apa. Tetapi kami tidak mau menyembah apa yang kau sudah buat. Itu ketetapan hati. Termasuk saudaraku Daniel. Daniel diperhadapkan dengan dua singa. Dan itu dikasih singa yang lapar. Jadi orang yang dihukum di gua singa, katanya, ya ceritanya saudaraku, sebelum sampai ke bawah itu sudah diterkam dan mati. Itu yang diperhadapkan dengan Daniel. Diperhadapkan dengan apa? Dengan ibadahnya kepada Tuhan. Tapi Daniel pun dia tidak mundur dari situ. Dia tetap melakukan ibadah sembahyang kepada Tuhan. Ya, jadi saudaraku, ini yang perlu kita belajar pada pagi hari ini. Hal yang pertama saya mau sampaikan kepada kita, bahwa kita perlu ada ketetapan hati dalam hal mengasihi. Itu tidak ada yang bisa menggeser itu. Ya, mengasihi. Firman Tuhan itu luar biasa. Kasihilah musuhmu, berilah mereka makan. Itu berbanding terbalik dengan apa yang dialami oleh manusia biasa. Dalam hal mengasihi, dalam Matius 22, kita tidak perlu baca semua saudaraku, ayat 36 sampai 40 itu kata-kata mengenai mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Hukum yang terutama dan hukum yang kedua adalah mengasihi sesama manusia. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan apa? Dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budi, semua segenap hidup kita. Karena itulah hukum yang terutama. Kita mengasihi Tuhan. Lalu yang hukum yang kedua, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Mengasihi diri sendiri, saudaraku, itu harus kita lakukan. Tidak mungkin berkata aku mengasihi orang lain sementara diri kita tidak mengasihi. Itu namanya berpura-pura. Ya, berpura-pura. Mengasihi Tuhan dikatakan dalam, saya akan baca dalam Yohanes 14. Atau mungkin awal dulu, coba bantu saya awal dulu. Yohanes 14 ayat 15 mengenai mengasihi Tuhan. Yohanes 14 ayat yang 15. Yohanes 14 ayat 15 begini firman Tuhan, jikalau kamu mengasihi aku, Ya, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintah. ya, kita menuruti segala perintah Tuhan. Jadi kalau katakan aku mengasihi Tuhan, maka sebenarnya artinya bahwa kita menuruti, melakukan semua perintah Tuhan. Jadi itu yang kita kerjakan, itu yang kita lakukan. Aku mengasihi Tuhan, tetapi kita tidak melakukan perintah Tuhan, itu tidak, bukan mengasihi Tuhan, itu berpura-pura. Tapi kalau katakan aku mengasihi Tuhan, maka dikatakan di sini aku menuruti segala perintah Tuhan. Ya, firman Tuhan setiap minggu di KTB kita disampaikan, dan itu yang terus kita kerjakan. Di ayat 21 saya baca kepada kita, ayat 21 masih di Yohanes 14. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Jadi Tuhanlah yang mengasihi kita. Kalau kita melakukan, memegang perintah Tuhan, itulah tandanya kita mengasihi Tuhan. Ya, dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Jadi Tuhan menyatakan diri kepada kita. Ya, sebagai orang Kristen kita harus yakin, saudaraku, bahwa Tuhan selalu ada di sepanjang kehidupan kita. Kita bergerak, kita bernafas dalam Tuhan. Dimanapun kita pergi, bukankah firman Tuhan katakan kita ini seperti biji mata Tuhan? Biji mata Tuhan dia jagai, ya, dia jagai.
Dikatakan dalam Mazmur bahwa mata Tuhan tidak pernah terlelap. Dia melihat setiap perjalanan orang-orang benar. Jadi kemana pun kita pergi Tuhan jagai. Ya, maka janjinya kepada Yosua, aku akan membuat perjalananmu berhasil. Jadi semua perjalanan kita berhasil. Semua Tuhan yang tuntun, Tuhan yang atur, Tuhan yang berkati. Ya, dalam setiap perjalanan kami, saudaraku, saya dan gembala kadang-kadang minimum sekali sebulan kami keluar kota ya untuk pelayanan. Ya, memang itu tugas sebagai kami dari pengurus pusat. Nanti bulan April ini kami harus ke Solo selama mungkin 4-5 hari. Ya, bulan 5 saya mendampingi musda di Pekanbaru. Lalu bulan 5 juga minggu kedua saya harus ke Pulau Nias untuk ada acara di sana, acara gereja kita. Ya saudaraku, kalau bukan Tuhan yang memimpin, mulai dari anggap aja alat transportasi, ongkosnya bagaimana? Ya. Tetapi Tuhan selalu membuka jalan. Kami ke Medan, Tuhan buka jalan. Ya, kami melayani, walaupun kami tidak berharap untuk itu. Ya, banyak orang saudaraku tunggu dulu ada, baru mulai bergerak. Ya. Yang Tuhan maukan itu sama dengan bagaimana Tuhan memanggil Abraham. Ayo pergi, dia tidak tahu kemana. Tetapi karena Tuhan yang menyuruh, maka dia pergi. Ini sebenarnya langkah iman. Banyak orang kadang-kadang takut sebelum bertanding. Ya. Belum apa-apa sudah takut. Ya. Kita baru buat camp di Batam itu. Waktu panitia bilang, oh dananya begini, sekitar itu dana camp itu hampir 38 juta. 38 juta. Dan anak-anak muda itu mereka tidak pernah khawatir karena sudah belajar tentang iman. Ya mereka tidak khawatir. Saya malah terakhir saya mau sumbang nggak bisa lagi. Ya karena sudah uangnya malah lebih. Ya puji Tuhan semua ada satu janda dia pernah dikasih 4,5 juta loh. Anaknya 2 ikut memang. Anaknya bayar lagi. Berani. Ya, dan saya melihat tiba-tiba dia rindu bagaimana ada hal-hal pergumulan dia. Tuhan buka jalan juga. Ya, semua. Tetapi kita melakukannya dengan langkah iman kita. Karena kita mengasihi Tuhan. Bukan karena supaya kita diketahui bahwa kita melakukan. Tidak begitu. Tapi kalau kita lakukan segala sesuatu karena mengasihi Tuhan, maka Tuhan akan melipat kali gandakan berkatnya dalam hidup kita. Ya, saya tanya sama anak-anak muda gimana? Oh, ada yang ngasih. Ada yang jemaat kita, ada yang kerja di luar, ada yang di Bandung, ada yang di Jakarta, ada yang di mana, ada yang di Jepang. Dia juga nyumbang. Ya, padahal dia tidak ikut. Saudaraku, ini hal yang baik. Ya, mereka mengerti mengenai mengasihi Tuhan. Ya, Tuhan melakukan itu dengan baik. Saya lihat juga anak-anak kita datang di Pino, mereka semangat. Nah, iya ya, semangat benar, keren. Saya dikasih sesi, sebenarnya saya tidak ada sesi di situ. Tiba-tiba Pak Yota bilang untuk KKR itu ditukar. Sebenarnya dia KKR-nya ditukar dengan saya. Ada jadwal saya. Saya pikir kalau hanya sesi masih gampang. Tiba-tiba dikasih tugas untuk KKR. Ya, sementara saya harus jaga semua, suara jaga semua. Tapi kadang-kadang kita juga tidak bisa ditakut-takuti, diintimidasi dengan itu. Ya, saya berdoa sama Tuhan dan Tuhan lawat semua. Ya, ada beberapa orang, ada satu ibu. Ya, ada satu ibu dibawa oleh jemaat. Waktu pulang, sebenarnya dia mau bersaksi dengan saya, mau bersaksi tadi Pak. Tapi sudah dibilang sama panitia bahwa sekarang kita kasih waktu 10-15 menit untuk istirahat. Ya nanti baru balik ke dalam lagi. Dia bilang, aku sudah lama saya bekerja dan itu gereja saya gereja orang aliran Pentakosta. Sudah lama saya minta bagaimana saya dibaptis dengan Roh Kudus. Tapi tadi sungguh-sungguh dan mau katakan kepada mereka peserta bahwa bahasa roh itu betul ada. Betul ada. Saya alami malam hari ini. Saya alami dan saya akan menyaksikan di mana saja pun pergi. Ya, ibu itu luar biasa. Waktu saya lagi pimpin depan, seorang pelayan kita panggil saya, Pak, ibu itu boleh doakan. Dia bilang, saya doakan. Dan betul, waktu saya doakan, dia mendapatkan suatu hal yang baru. Ya, dia katakan, aku mau bersaksi karena banyak orang yang tidak percaya tentang bahasa roh, Pak. Mereka pikir itu hanya ece-ece, hanya main-main. Ya, saya di Medan, di KKR Medan, di malam terakhir acara itu, saya persiapkan untuk saya. Tapi tiba-tiba di poin ketiga yang saya sampaikan mengenai bagaimana mengubarkan kembali api Roh Kudus itu. Ya, pujian saya sudah berikan kepada panitia. Pujian saya nanti setelah khotbah pujian ini, saya tukar semua. Ya, tiba-tiba saya bawa lagu malah api Roh Kudus, api Pentakosta kubunya. Ya, dan itu luar biasa orang-orang tua yang hebat. Ya, mereka sudah terima.
Tapi Roh Kudus itu bukan hanya waktu hari Pentakosta dibangkitkan, tidak. Setiap hari. Ya, dan itu menjamin dalam hidup kita. Ada anak muda, hampir semua anak STT ikut mereka mungkin 16 orang, hampir semua mereka dapatkan, dan itu pengalaman mereka yang sangat dahsyat. Ya, itu pengalaman yang luar biasa. Banyak orang itu menganggap sepele, oh tidak perlu. Sebenarnya tahu, arti kita dibaptis dalam Roh Kudus salah satu fungsinya membangun diri kita. Kita ini terbatas, kita tidak ngerti apa-apa. Kalau kekuatan kita sendiri nggak bisa. Ya, kami kadang-kadang dalam akhir-akhir ini banyak yang kami harus kerjakan, yang kami harus lakukan. Ya, kalau hanya pribadi, hanya kekuatan pribadi, intelek kita terbatas, dan mungkin saya sudah tumbang, ya 2-3 minggu lalu. Banyak yang harus dipikirkan. Ya, setelah abang kami meninggal, banyak pesan-pesan dia, saya tidak mau terima. Ya, sampai saya bergumul dan saya bilang tidak, saya tidak mau. Ya. Karena saya mengerti mayor saya dalam pelayanan ini pengembangan, bukan lain-lain. Dan saya tidak mau pusing macam-macam karena saya tidak tipis seperti itu. Tetapi tanggung jawab yang saya harus lakukan, semua dikerjakan dengan baik. Panti asuhannya, sekarang tiap minggu saya harus keluarkan uang paling tidak 3 juta untuk bayar panti asuhan. Ya. Tidak ada uang dari mana-mana. Ya. Untuk asrama itu, begitu juga gaji dosen. Karena dulu semua gaji dosen dari kita. Karena kita mahasiswa kita di sana juga semua beasiswa. Ya, asrama 80 orang, tidak gampang juga. Tapi saya tetap bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan selalu siapkan, Tuhan selalu sediakan. Ya, kalau bukan kekuatan Roh Kudus, saya pikir juga saya sudah bilang sudahlah terserah saya bilang udahlah bang, kalau memang STT tutuplah, panti asuhan tutuplah. Ya, tapi dia bilang tidak boleh tutup. Kita harus kerjakan terus. Kalau aku mati pun, ini harus semakin berkembang. Ini kan beban, ya, yang berat juga. Tetapi apakah kalau pribadi tidak bisa? Tapi saya selalu andalkan Roh Kudus. Karena bangun pagi-pagi, saya minta berdoa kepada Tuhan, berdoa dalam bahasa, tiba-tiba Tuhan menguatkan saya. Ada pewahyuan yang Tuhan berikan, hikmat yang Tuhan berikan, sehingga semua bisa melakukan. Dimulai dengan mengasihi Tuhan, kita belajar mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan itu melakukan perintah Tuhan, ya, perintah Tuhan. Next, prioritaskan. Nah, ini yang penting saudaraku dalam setiap kehidupan kita. Dalam poin yang pertama, prioritaskan Tuhan dalam segala hal. Hidup dalam kasih. Kita memprioritaskan Tuhan. Saya senang saya lihat di jemaat kita di sini doa malam hari Jumat atau apapun itu KTB selalu rajin. Ya, ini yang baik. Itu mengutamakan Tuhan. Kalau kita mau cari alasan untuk tidak hadir, selalu ada. Ya, adalah yang ngantuk, adalah yang sakit gigi, adalah sakit perut, adalah sakit kepala, semua bisa dikasih alasan. Tapi kalau kita sudah percaya dan sudah mengatakan mengasihi Tuhan, maka kita prioritaskan Tuhan dalam segala hal, apapun itu. Tantangan tidak menghalangi kita. Ya, tantangan tidak menghalangi kita. Kita perlu berkumpul, kita perlu bekerja sejauh apapun itu. Ya, kita harus kerjakan. Kenapa? Karena kita mengasihi Tuhan. Kita prioritaskan Tuhan dalam segala hal. Hidup dalam kasih, kasih di mana-mana pun. Salah satu simbol orang Kristen itu kasih. Kalau orang, saya pernah baca waktu ada demo di Medan, ya, yang terakhir itu gara-gara B2, dan mungkin itu demo yang paling tertib. Nggak ada yang teriak-teriak. Teriak pun hanya orasi-orasi yang masih wajar. Lalu mereka nyanyi, mereka doa, sampah-sampah mereka kumpul, ya. Ada kasih. Kalau biasanya rusakin semua, apapun yang dilihat mereka dirusakkan semua. Ya, mungkin mereka sampaikan ide mereka, tetapi masih dalam hal kewajaran. Ya. Hidup kita kasih itu adalah satu gaya hidup kita. Kemana pun kita pergi, kasih. Kasih itu kalau lihat dalam 1 Korintus, kasih itu sabar, murah hati, ya, tidak sombong, tidak mencari keuntungan diri sendiri, itu kasih. 1 Korintus itu ayat 4, 13 ayat 4. Itu kita kerjakan, sabar. Banyak orang sudah gara-gara tidak sabar, semua bisa berantem, bisa bertengkar. Seorang suami perlu sabar. Kadang-kadang kita mengerti seorang ibu, mungkin dia lagi masalah, mungkin tadi dia lagi disindir di Facebook, ya, sehingga dia bisa marah-marah. Ya, kita sebagai suami perlu sabar. Sabar. Sebaliknya juga begitu. Istri jangan langsung marah-marah sama suami. Jangan-jangan di kantor dia punya masalah. Sabar. Semua
Anda di bawah kendalinya Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan, jadi prioritaskan Tuhan dalam segala hal. Yang kedua, kita menetapkan hati tadi. Yang pertama dalam hal mengasihi, yang kedua dalam hal beribadah. Ini ibadah ini juga, ya. Yosua, coba awal dulu. Yosua 24 ayat yang ke-15. Yosua 24 ayat ke-15 begini firman Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepada nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Ini cerita dalam kitab Yosua ini terakhir sebelum dia meninggal. Nah, ini mereka sudah ada di tanah perjanjian. Tanah perjanjian, tanah yang berlimpah madu dan susu. Perbedaan saya pernah khotbahkan beberapa waktu lalu di sini. Perbedaan kehidupan di tanah perjanjian dari padang gurun. Ada hal-hal yang kita lihat. Ya, kalau di padang gurun semua instan. Tiba-tiba saja dari surga, dari atas ada burung puyuh, ya. Tiba-tiba diketok batu, ada air. Tetapi di tanah perjanjian tidak begitu, harus semua dikelola. Butuh waktu. Bedanya apa? Di padang gurun hanya cukup 1 hari. Engkau dapat hari ini cukup, habis. Tetapi di tanah perjanjian tidak. Kita bisa memiliki kelimpahan. Tuhan membuat, dikatakan oleh Yesus, memberikan 30, 60, 100 kali lipat. Tuhan memberikan hidup berkelimpahan. Di padang gurun tidak. Ya. Apalagi di padang gurun mereka tidak mengerjakan apa-apa. Tiba-tiba saja datang Tuhan pelihara mereka. Tetapi di pada tanah perjanjian, semua yang mereka dapat mereka harus kelola. Jadi semua yang Tuhan berikan kepada kita saat ini, mungkin di pekerjaan, keluarga, engkau perlu kelola dengan baik. Karena kita sudah masuk ke tanah perjanjian. Tidak perlu tunggu kita mati baru masuk tanah perjanjian. Saat ini kita sudah bisa menikmatinya dengan baik. Ya, tergantung dari pribadi kita. Banyak orang sudah sampai di tanah perjanjian, tetapi hidup mereka seperti hidup di tanah Mesir atau di padang gurun. Itu yang ditegur oleh Yosua. Waktu di padang gurun mereka hidup dalam penjajahan. Perjalanannya sangat susah, mulai dari tanah Mesir. Di padang gurun mereka berjalan dengan baik, dituntun oleh Tuhan. Tetapi perlu tantangan demi tantangan yang mereka harus hadapi. Tuhan memberikan semua fasilitas bagi mereka, bahkan dikatakan kasut di kaki mereka itu mengikuti besar kaki mereka. Mereka tidak perlu beli sepatu baru. Tuhan memberikan hal itu yang begitu besar dalam hidup mereka. Tetapi orang-orang Israel yang pindah itu tetap mereka hidup dalam sungut-sungut. Ini melambangkan begitu banyak orang Kristen saat ini sudah diberkati Tuhan, dan masih hidup dalam bersungut-sungut. Sudah punya sepeda motor yang dulunya kap 70, padahal dulu bersyukur sekali dapat itu. Maunya dapatlah Astrea atau apalah mereknya. Udah dapat itu masih bersungut-sungut juga. Sudah dapat yang satu lagi mungkin mobil, bersungut-sungut juga. Memang itulah kehidupan manusia. Seharusnya kehidupan kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Begitu banyak orang yang terlelap, yang terbaring di rumah sakit atau tidak bisa membuat apa-apa. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita masih bisa sehat, kita masih bisa memuji Tuhan, kita masih bisa menyembah Tuhan. Saya jaga abang kami itu 2 bulan di rumah sakit, ya, sampai dia mengembuskan nafas terakhir, saya masih ada di sampingnya. Ya. Begitu susah, ada uangnya ada, tapi tidak bisa menyelamatkan. Kalau mungkin ada dokter bilang, Pak boleh nggak kasih 5 miliar orang ini sehat? Dikasih waktu 5 tahun lagi, mungkin kami usahakan sebagai keluarga, karena dia juga banyak ruko, banyak rumah. Kami pasti usahakan. Tapi tidak bisa. Dia terbaring dengan begitu susah. Dari situ saya belajar, saya bersyukur kepada Tuhan karena saya masih sehat. Jadi kalau Tuhan berikan kita kesehatan, ucapkan syukurlah kepada Tuhan. Semakin rajinlah beribadah kepada Tuhan. Dalam Daniel kita tidak perlu baca 6:10 itu tadi. Daniel yang disuruh oleh orang-orang pada saat itu di Babel itu tidak boleh
tidak boleh beribadah kepada Allahnya masing-masing. Ya. Tapi Daniel, dia melakukan kebiasaan yang dia kerjakan. 3 kali sehari dia pergi ke loteng dan dia berdoa di sana. Didapatkan dia di situ. Dalam tata beribadah dia, disitulah dia dijebak. Disitulah dia mau dihukum. Daniel tidak tergeser. Dalam ibadahnya tidak tergeser. Ya, saya yakin anak-anak Tuhan, kita GBS Hope, ya, tidak tergeser ibadah kita kepada Tuhan. Apapun tantangan, apapun keadaan, ini kan musim kemarau, musim panas lah, masih ada waktu kepada kita. Saya masih ingat minggu ke 3 bulan 2 saya diundang, sebenarnya tiba-tiba diundang saya kita dipilih di PPS Yobel. Ya. Sebenarnya ibu yang diundang, tapi ibu bilang saya harus di Batam, ya, pelayan ke Barela. Sabtu, akhirnya saya datang hari Minggu itu. Ya. Saya masih ingat waktu hampir doa terakhir, yang pertama mereka doakan adalah bagaimana supaya di Tanjung Pinang ada hujan. Saya nggak tahu berarti berapa lama tidak ada hujan di Tanjung Pinang. Katanya susah mendapatkan air. Itu doa syafaat mereka. Saya nggak tahu apakah sudah terjadi hujan di Tanjung Pinang. Ya. Tapi itu menjadi satu kerinduan kita. Ya. Saya khotbah hari itu dan saya melihat jemaat-jemaat juga semakin bertambah di sana. Ya. Mudah mereka banyak di situ ya. Jadi beribadah itu tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mau setia dalam beribadah. Ya. Next, ibadah apa? Kita ada ibadah raya seperti ini, ibadah minggu. Ya. Janganlah kita tinggalkan. Kita ini kalau di kampung kami ibadah ke gereja itu bukan hanya ke gereja dibilang minta hari Minggu. Maksudnya hari Minggu itu dikuduskan. Tidak ada yang jualan. Kalau di Batam sudah oke lah, kita mengerti itu. Tapi kalau di ini jangan coba-coba datang ke pasar. Di pasar Musul nggak ada yang buka toko, satu toko nggak ada yang buka. Semua tutup. Biasanya yang jual mie itu ada mungkin 20-30 tempat, yang hanya bukanya satu. Ya, karena kalau hari Minggu saya pulang pelayan selalu saya makan mie. Dan hanya satu, itu pun yang kecil. Semua tutup. Karena mereka merasa hari Minggu ini hari yang dikuduskan. Memang kita di kota, Tanjung Pinang, di Batam juga tidak se ekstrim itu. Ya. Tapi saya dengar di Papua masih ekstrim seperti itu. Ya. Mereka kuduskan hari Minggu itu. Hanya kadang-kadang di kampung kami dulu, hari Minggu mereka kuduskan, tapi mereka pun tidak mau ke gereja. Ini menjadi masalah. Bukankah kita perlu bersyukur sebagai orang Kristiani? Agama-agama lain memprotes. Salah satu hari libur, waktu kami pernah dulu ke daerah timur tengah sana, di Yordania itu mereka libur hari Jumat. Tapi Minggu tidak bisa digeser. Karena ini sudah menjadi aturan internasional. Minggu itu libur, semua merah. Bukankah menjadi satu kesukaan kita, sukacita kita? Hari Minggu itu dibuat dengan tanggal merah. Ibadahnya mungkin 1,5 jam, 2 jam lah perjalanan kita mulai dari rumah pulang ke rumah. 2 jam dalam hari yang kudus itu 24 jam. Hari Minggu, kalau itu kita katakanlah itu hari yang dikuduskan. Ya. Tapi masih banyak orang Kristen. Saya bilang sama teman saya di Batam, oke, saya setuju melayani orang-orang lain yang percaya kepada Yesus. Oke, itu bagus. Tapi jangan salah. Yesus datang ke dalam, dikatakan, aku datang ke dalam dunia bukan hanya mencari orang-orang itu, tapi mencari orang-orang yang terhilang. Siapa yang terhilang? Dari suku Israel sendiri yang sudah terhilang. Saya mau kenal orang Kristen di Batam, saya tidak tahu Tanjung Pinang, tapi mungkin tidak jauh beda. Paling tidak yang tidak ke gereja tiap minggu, kalau dihitung mungkin ada 30-40% tidak beribadah tiap minggu. Tanjung Pinang juga mungkin seperti itu. Saya pikir itu kita jangkau sudah cukup. Bukan mengkristenisasikan, bukan. Bukan curi domba. Saya nggak pernah setuju dengan istilah curi domba. Saya pernah bilang sama pendeta, saya tanya, lalu jemaat Bapak dari mana, Pak? Oh, dari gereja ini. Berarti Bapak juga curi domba kalau mau curi domba. Ini Bapak menuduh orang curi domba, Bapak juga curi domba. Nah, kita dari mana? Ya. Kalau mungkin adalah dari yang non kita, masuk kita itu mungkin curi domba. Tapi kebanyakan kita ini mungkin karena situasi gereja dekat, ada jemaat kami sekarang jauh sekali tahun Tanjung Ucang, padahal pelayan dulu. Ya, sekitar 1 bulan lalu lah dia permisi ibu Gemala
Bu, karena suaminya sakit, kami pindah dekat gereja aja ya. Sudah nggak apa-apa. Ya, karena situasi memang bapak itu pernah stroke dan sakit, tidak bisa bawa kendaraan, susah. Ya, tapi kalau masih bisa kendaraan 20 km, dia masih bisa jalani. Ya. Artinya bahwa banyak. Kalau bagaimana? Malam nggak ada lagi ibadah malam. Kalau anak-anak saya kadang-kadang mereka berusaha, walaupun mereka tidak tergembala di sana, tapi kalau mungkin kerja, kita belum ada ibadah sore di sini. Kalau kami di Batam sudah ada ibadah, ya, ada ibadah sore, siang, pagi ada. Ya. Tak apa-apa kalau mungkin ada dekat rumahmu ada, atau paling tidak datang di KTB. KTB kita kan ada. Janganlah lewatkan semua. 1 minggu pun tidak pernah ibadah kepada Tuhan itu. Saya nggak tahu bagaimana, apakah kita bisa tenang ya atau tidak. Waktu kami di Medan, kami tinggal di satu hotel. Yang pertama kami cari hotel di mana tempat ibadah di sini. Ya. Tapi tiba-tiba ada teman saya pendeta bilang, Pak boleh nggak melayani tempat saya hari Minggu? Itu hari Sabtu. Ya udah, melayani di situ dulu. Berarti kami ibadah. Dalam pengertian, kalau tidak ibadah itu sepertinya ada yang kurang dalam hidup kita. Ya. Ada waktu yang perlu kita lakukan. Ada doa malam di sini. PBS itu pemuda beda di sepenuh. Ada remaja. Datanglah. Saya lihat perkembangan pemuda kita luar biasa. Dan ibadah-ibadah lainnya. Ya, jadi kita perlu menetapkan hati. Pertama tadi dalam mengasihi, yang kedua dalam beribadah, dan yang ketiga dalam hal melayani pekerjaan Tuhan. Layanilah pekerjaan Tuhan. Hari Senin lalu kita di Batam di GBS Bukit Doa itu biasa kami ada nama Istapa Gemelar. Kami mengadakan pertabisan yang dilayani langsung oleh Wakil Ketua 1 BPGBS. Saya rindu waktu saya melihat mereka di depan, dan saya tahu ya, mereka mau membuka hati untuk melayani. Dalam hal melayani pekerjaan Tuhan, tadi yang pertama itu melayani Tuhan sebenarnya adalah mengasihi Tuhan. Tapi ini melayani pekerjaan Tuhan. Banyak orang yang mau melayani pekerjaan Tuhan, dia puas kalau sudah cukup, sudah cukup. Tapi ada orang-orang yang mau memaksimalkan hidupnya, karena ini kan melayani pekerjaan Tuhan, maka harus memberi yang terbaik kepada Tuhan. Kita baca sama-sama lah, kita baca ya, Roma 12 ayat 11. Roma 12 itu perjanjian baru, 12 ayat 11. Ya, kalau sudah dapat sama-sama kita baca ya, Roma 12 ayat 11. 3, 2, 1 ya. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan 12, Roma 12 ayat 11. Betul ya? Beda-beda mungkin dari kita. Oke, dimulai dengan janganlah hendaknya kerajaan kendor. Ya, 3, 2, 1 ya. janganlah hendaknya kerajinan kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Jangan kerajinan kendor. Banyak yang membuat kita kerajinan kendor. Mungkin masalah keluarga. Ada satu pelayan kita di Batam, ya, saya tahu bahwa ini lagi bermasalah. Masalahnya apa? Pinjaman online. Tiba-tiba mobilnya harus digadekan. Semua, ya, saya lihat dan kami panggil. Ya, kami panggil karena terasa ada hal tidak baik. Akhirnya kami layani dan selesai. Ya, selesai kita arahkan caranya begini. Ya. Kadang-kadang kalau saya melihat pelayan-pelayan, ada waktu 2 minggu lalu anak saya bilang, Papi, kenapa Bapak itu yang sepertinya dia loyo kali, ya, padahal sudah level pembela sidang, ya, kenapa? Saya perhatikan, oh iya juga, didoakan sepertinya nggak ada reaksi apa-apa, ya. Lalu ditanya, rupanya dia ada suatu hal yang disembunyikan. Jadi kalau waktu dekat saya juga akan panggil, saya kalian. Kadang-kadang salah itu membuat kerajaan kita kendor. Masalah mungkin juga masalah anak. Kalau anak begini oke, tapi saya melayani karena anak saya pun tidak bisa menjadi saksi. Saudaraku, tidak ada alasan untuk itu. Karena hubungan kita dengan Tuhanlah yang langsung menentukan bagaimana kita melakukan pekerjaan Tuhan, bukan yang lain-lain. Apapun itu, saya paling pernah marah sama satu pelayan, kebetulan masih ada hubungan keponakan saya.
Tiba-tiba pagi-pagi saya lihat jadwal, oh dia melayani WL. Tiba-tiba ditukar, tiba-tiba saya lihat di depan kaca bala semua, karena tiba-tiba saya tanya sama, kenapa begitu? Iya Pak, dia kan tiba-tiba tunda Pak. Kenapa dia tunda? Ya tidak melayani. Oh dia lagi berantem dengan istrinya pagi-pagi. Jadi sebelum ibadah pagi-pagi sekali, berarti dia ini berantem sama istrinya. Akhirnya dia telepon ketua tim pelayan kita, maaf saya digantikan hari ini, saya tidak bisa. Hati saya tidak tenang. Saya bilang, saya skor memang 2 bulan saya tidak kasih melayani, termasuk doa pun saya tidak kasih. Masa itu kami terbatas pelayan-pelayan. Itu tidak sehat. Apa hubungannya? Oke lah kalau nanti datang ke gereja suami istri bagaimana? Ya udahlah, nggak usah cakap-cakapan kita apa-apa. Tapi jangan terganggu. Gimana Pak? Satu motor kami, nggak apa-apa lah di belakang dia. Kalau tidak suruh naik ojek, kalau memang perlu. Nggak ada alasan. Ya, nggak ada alasan. Masa alasan untuk melayani Tuhan hanya gara-gara hal sepele? Makanya di gereja kita di sini dan di Batam juga, kami tidak boleh lagi kesaksian di ibadah minggu. Karena kesaksian itu kadang-kadang itu arena menegur, balas membalas. Pernah ada istri dulu, ya, seorang ibu, masa dia pernah selalu menuduh suaminya di belakang. Bapak ibu doakanlah. Sebenarnya saya tidak mau, bukan tidak mau rajin saya beribadah, rajin saya ibadah. Tapi teolah suami itu di belakang. Malas sekali berdoa, pemalas, bergereja, pemalas. Aduh, saya udah ketakutan. Jangan-jangan bapak ini pun tidak mau datang lagi hari Minggu. Suka begitu. Hal-hal yang sederhana yang tidak terlalu masuk akal itu disampaikan. Kami berikan waktu kesaksian kalau ada permintaan khusus. Kalau tidak, kami stop. Karena bersaksi lagi 20 menit untuk apa-apa ceritanya. Mulailah dia berangkat dari Batam sampai ke Medan. Dari Medan dia singgah di Pekanbaru, makan mie goma di situ. Lalu dari Pekanbaru naik kapal, di kapal bertemu dengan seseorang dan dia makan kopi. Untuk apa? Akhirnya kita stop lagi. 20 menit sudah dihidup lagi, musia kuat-kuat, nggak ngerti juga dia. Ya. Jadi kita perlu melayani pekerjaan Tuhan, perlu lakukan tugas pekerjaan Tuhan dengan maksimal. Next, lakukanlah tugas pekerjaan Tuhan itu dengan maksimal. Buat yang terbaik. Kenapa kalau kita ada KKR semua dipersiapkan dengan baik? Natal semua latihan dengan baik. Kenapa kalau ibadah raya? Jangan-jangan hari ini Tuhan sedang melawat kita di sini. Jangan-jangan Tuhan sedang melakukan pekerjaan Tuhan luar biasa di sini. Ya, tapi saya lihat pelayan-pelayan sini ini Syria tadi. Oh, ada lagunya bagus. Ke depan bikin lagunya. Kalau kita di Batam standarnya SOP-nya, buat lagu ini buat untuk 5. 1 keyboard, 1 bass, 1 drum. Kasih ke mereka. Kasih kuncinya. Ya, waktu latihan sudah ada kunci. Ini kunci C, kunci D. Sehingga keyboard sama kita sudah tahu kunci C ini. Karena kadang-kadang saking mungkin pemain bassnya lagi ngantuk atau lagi grogi, pemain keyboard bikin C, dia bikin D. Akhirnya tidak harmonis. Apalagi kita siaran langsung sekarang ini. Itu harus dijaga. Ya, karena kalau saya perlu hati-hati juga. Saya pernah foto, saya pernah ketemu, oh iya, secara langsung. Ini perlu. Ya, ini saya langsung ini Bapak Ibu, yang Bapak Ibu selayan bukan hanya 30 orang ini, yang kita layani ribuan orang, dan mungkin bisa menjadi melayani 5-10 tahun ke depan. Jadi buat yang terbaik. Ya, buat yang terbaik. Saya tidak tahu tadi pakaian kita harus mati hari ini. Saya sudah pakai jas. Ya, tak apa-apa. Baik. Buat yang terbaik tadi sudah baik sekali. Ya, hanya mungkin nilainya masih 8 ya, mungkin tingkatkan supaya nilai 10. Ya, dan itu biasa. Ya, saya lihat dulu William waktu pertama-tama saya tanya, keyboardnya bagus, tapi sekarang semakin bagus, semakin bagus. Ini namanya peningkatan. Ya, lakukan dengan maksimal. Setiap kita melakukan dengan maksimal, semua. Ya, supaya ini semua kita lakukan pekerjaan Tuhan untuk Tuhan, bukan untuk saya, bukan untuk siapa-siapa, untuk Tuhan. Jadi bayangkanlah kalau Tuhan ada di sini. Ya. Untuk datang, mungkin kalau kita bilang, oh besok hari Minggu ini lurah daerah sini datang ke gereja, kita bersihkan semua gereja, kita atur semua dengan baik, kita rapi dengan baik. Ini bukan lurah, raja di atas segala raja yang hadir dalam ibadah kita. Karena di atas puji-pujian kita Tuhan hadir. Maka kita perlu persiapkan dengan baik, lakukan. Main drum, anak-anak main drum, latihan dengan baik. Ya. Saya sudah bilang memang karena mungkin untuk melatih drum, tamborin. Sebenarnya tadi saya dititip satu kantong besar untuk baju tamborin.
saya bilang sama ibu, karena saya sendiri, besok kita bawa, kami kan 4 hari nanti di sini karena kami yang mengajar. Ya saya bilang kami bawa besok, dan saya kan coba ya yang untuk melatih tamborin. Paling tidak yang saya janji itu bulan 6 atau bulan 6 lah adalah datang ke sini karena kita ada mission trip, dan saya sudah pilih dari kampung. Saya bilang harus ada satu yang bisa melatih tamborin karena kita coba itu tamborin. Ya, dan mungkin sebelum itu kita akan coba juga. Ya. Ini kita terus lakukan. Kami dulu membuat tamborin itu di gereja. Itu kami pernah bayar dari GKPB. Ya. Kami latih 5 orang anak tamborin, bayar dia untuk bisa melatih. Tak apa-apa. Untuk hal yang baik jangan pernah takut. Perlu kita invest untuk itu. Ya, kita menabung untuk itu. Main drum. Aku pernah bilang, kalau ada yang mau belajar main drum, kasih tahu kepada saya. Kalau ada yang bisa belajar di sini, kalau kita bayar mungkin 200.000 satu bulan, kita bayar. Gereja bayar. Ya, gereja bayar. Tapi mau drum, bass, kita lakukan. Tak apa-apa. Kita perlu investasi untuk itu. Ya, karena apa? Kalau 5-10 tahun ke depan, mereka ini juga melayani Tuhan. Ya, kita menabung. Jemaat di sini saya tahu orang-orang yang siap untuk menabung untuk itu. Anak muda kita banyak yang rindu, ayo lakukan. Ya, dengan baik, belajar dengan baik. Ya, maksimalkanlah, tadi dikatakan lakukanlah tugas pekerjaan Tuhan itu dengan maksimal. Beri waktu yang terbaik, jangan buru-buru. Ya, jangan buru-buru. Tadi ada kami yang BL di gereja di Batu Ampar. Cepat-cepat mereka tidur, tadi pagi setengah 5 bangun, baru habis 2 jam 5, setengah 6 sudah mandi mereka semua. Lalu dipesan sama saya, papi bilang sama Mami ya, karena mereka harus numpang mobil satu lagi, ya supaya cepat. Biasanya kalau sama saya dengan ibu, ya udah pergi semua anak-anak baru kami datang. Kadang-kadang, ya karena kami harus siap-siap. Paling tidak 1 hari, minggu itu 3 kali kami ibadah, berarti harus dari pagi harus siap semua. Tidak sempat sarapan itu pasti. Ya, tapi kita lakukan. Beri waktu yang terbaik, jangan buru-buru. Ada orang tiba-tiba baru datang, langsung naik ke mimbar itu. Dulu 10 tahun lalu boleh lah. Tapi di gereja kita nggak ada lagi seperti itu. Di sini juga nggak ada. Saya datang tadi sudah semua ready di sini. Memberikan waktu yang terbaik, jangan dengan buru-buru. Kalau memang ada buru-buru, bilang aja, tolong tukar saya dulu. Karena saya memang kerja atau apapun itu. Ya, kenapa? Kita memberi yang terbaik kepada Tuhan. Kesimpulan. Yang pertama, sama-sama kita baca yang pertama yang merah itu. 3, 1, 2, ya. Tetap setia untuk mengasihi Tuhan dan sesama. Itu menjadi kesimpulan kita. Tetap setia, ya, untuk mengasihi. Saya pikir tadi kok nggak ada ini jam 9. Oke, tak apa. Ini yang kita lakukan, tetap setia untuk mengasihi Tuhan dan sesama. Tidak ada satupun, Paulus katakan tidak ada satupun kekuatan yang bisa menggeser itu. Gak ada. Ya. Setia mengasihi Tuhan, kasih sesama. Karena suatu saat kita akan menerima upah. Apa yang kita kerjakan terus, lakukan terus. Maka Tuhan yang akan menumbuhkan, ya, pertumbuhan Tuhan yang membuat itu. Tugas kita lakukan bagian kita, lakukan dan lakukan. Yang kedua, yang biru, 3, 2, 1, ya. Tingkatkan semangat untuk ibadah. Ya, tingkatkan semangat. Pagi-pagi, hari Minggu, bro, kita sudah siap-siap. KTB, sudah siap-siap. Karena kita merasa, kalau saya nggak ada, nggak rame KTB. Kalau saya nggak ada, seperti kehilangan mereka nanti kalau saya nggak ada. Itu harus ada prinsip seperti itu. Maka saya harus hadir. Kalau di pemuda, kalau saya tidak hadir, kayaknya nggak ada yang lucu-lucu yang bisa mulai lucu-lucu. Harus saya hadir. Ya, ibadah raya, waduh, nanti kasih Pak Pendeta melihat kursi saya kok kosong. Saya harus hadir, dan Tuhan juga mungkin kasih. Ya, dalam tanda kutip kasihan, kan Tuhan tidak perlu dikasih hadir. Ya. Itu yang kita kerjakan. Saya harus datang apapun itu. Waktu kita komitmen untuk itu. Saya sebenarnya tahun ini saya sudah stop mengajar di Politeknik. Aku udah info ke TU, tapi belum saya buat suratnya. Ya, tapi saya udah bilang nanti bulan 6 saya pasti mundur. Malah saya bilang mundur, semester ini saya dikasih 21 kelas. Aduh, bingung juga saya. Akhirnya saya bilang sama TU, boleh nggak saya gabung-gabung? Boleh Pak, itu terserah Bapak lah. Jadi ada kelas saya jam 11 malam. Karena mereka baru pulang setengah 11, saya bilang jam 11 malam lah. Jadi saya mereka udah ngantuk-ngantuk, saya akan orang tua bilang udah ya setengah jam kita belajar, stop. Ya. Ini tanggung jawab.
saya kerjakan juga. Saya oke, kalau sudah dikaji awal saya akan kerjakan. Ya. Bukan karena sebenarnya lebih padat yang dulu pekerjaan ini. Tapi kan umur itu menentukan juga. Tidak sehebat dulu. Saya ini sekarang agak turun dan saya bersyukur kepada Tuhan. Ya. Waktu saya dulu masih 87 kilo, untuk cara begini 2 kali 3 kali spotlight itu udah pusing juga. Sekarang dengan keadaan begini memang enak, memang hanya baju-baju semua sudah nggak buat lagi. Ya, sekarang saya 74 kilo dari 87 ke 74, baru cross 2 tahun. Ya. Waktu kami bawa abang kami ke Johor, tiba-tiba ada supir Grab bilang sama saya, ada obat yang paling bagus, minum ini, minum ini. Ada susu memang, tapi susunya hanya di Johor sama di Singapura ada. Ya, saya minum itu dan betul memang. Ya, pagi-pagi kalau biasanya kalau tidak makan itu susah. Kadang-kadang kalau sudah minum itu 1 hari tidak makan boleh. Hanya ibu bilang sekarang udah stop itu, jangan lagi minum itu. Kenapa? Nanti semakin kurus. Jadi saya jaga juga. Malas sekali disuruh kalau bisa papi banyak makan lah. Nah ini lagi terbalik. Manusia ini kadang begitu. Sudah gemuk disuruh kurus, sudah kurus disuruh gemuk. Mana yang benar ini sebenarnya? Ya kadang-kadang hidup itulah. Dalam bahasa tidak apa-apa. Mau gemuk mau kurus tapi sehat, itu yang paling penting. Ya itu yang paling penting. Kita terus bersyukur kepada Tuhan. Yang ketiga dan terakhir, kesimpulan terakhir adalah 3-1-2 ya. Maksimalkan diri dalam melayani. Maksimalkan diri. Ya, kita di sini kurasa ada gereja loh. Itu keyboard itu dipegang oleh pendetanya. Yang kalau latihan di GBS di Batam. Kenapa kalian udah latihan? Ya Pak, Bapak itu belum datang. Hah? Kenapa kalian tunggu udah latihan? Oh rupanya keyboardnya dia pegang kunci. Saya bilang ini keterlaluan juga. Kita di Batam itu kadang-kadang mereka jadi olahraga mereka malah jadi drum itu. Tapi drum ini dari dulu saya ingat ya masih tetap bertahan. Tidak bisa juga. Kenapa? Dipergunakan untuk Tuhan. Kalau rusak tuh Tuhan gantikan. Jangan pernah takut. Karena ini kita lakukan untuk pekerjaan Tuhan. Di sini berasal dari itu tuh ya di kapal latihan Sirian mau keyboard mau apa silakan aja mainkan saja. Ini milik Tuhan. Pekerjaan Tuhan. Tapi jaga, karena ini milik Tuhan, jagalah dengan baik. Ya. Ada gereja tidak bisa untuk latihan karena semua ini dikunci semua ini, ditutup dan tidak boleh diganggu gugat ini. Nanti ketahuan kalau sudah dibuka dari penutupnya ketahuan. Ya. Kita bebas, sama kita di Batam juga begitu. Banyak makanya anak muda kita sekali di Batam, bukan lagi hanya 3-4 tim. Tidak perlu malah yang selalu susul itu anak saya Timotius, mulai dari Singapura dia sekolah dulu, dia selalu susul itu. Kadang-kadang dia bingung siapa yang mau dikasih karena semua sudah bisa. Tidak bisa. Waktu COVID itu dia latih 3 tim anak-anak remaja dan bisa semua. Ya, bisa. Dia cepat karena dia memang ada talenta untuk mengajar. Saya ada orang-orang tertentu jago main musik, belum tentu bisa mengajar. Ya. Dia tidak terlalu jago tapi dia bisa mengajar. Ya. Karena dia bukan hanya otodidak, dia belajar juga di satu sekolah di Batam. Ya, sehingga dia tahu bagaimana cara. Ya, karena terbatas. Ada yang bisa jago bahasa Inggris, tapi tidak bisa mengajar bahasa Inggris. Tapi ada yang bisa mungkin sedikit dia tahu, tapi dia bisa mengajar dengan baik. Itu juga termasuk karena atau talenta dari Tuhan. Ya, kita berdoa terus. Sirian baru berhasil, harus bisa murid ke 1 orang. Siapa yang bisa kau ajar mungkin drum atau keyboard atau apapun itu. Ya, William, saya lihat sudah mulai lah. Ada beberapa orang diberikan di sini. Ayo tingkatkan lagi, cari lagi. Sebenarnya anak muda ini belajarlah, curilah. Bukan dalam pengertian mencuri negatif, curilah maksudnya lihatlah apa yang bisa kau buat lah. Ya, saya tidak perlu malu. Kadang-kadang waktu saya pertama khotbah pakai PowerPoint, saya curi-curi siapa yang pernah khotbah sama saya foto, saya cari. Bukan semua full kita cari. Ya. AI juga saya ChatGPT, apakah boleh sebagai referensi, tapi jangan pakai itu. Ya, karena kadang-kadang juga belum tentu tepat, belum tentu itu yang Tuhan mau pesankan kepada kita. Ya, ada teman saya pernah lihat dari awal sampai akhir pokoknya diambil dari CGA. Karena Tuhan apa yang disampaikan akhirnya. Kalau kita sekarang buat skripsi, sekarang kan lagi buat skripsi itu sama tesis. Itu ketahuan kami dosa sudah tahu. Karena kami belajar, oh ini ciri-cirinya kalau diambil dari sini. Oh sudah. Dan itu hanya kita kasih hanya untuk Trinity itu hanya 20%. Lebih dari itu maka dianggap itu plagiat. Kita pasti belajar terus. Artinya maksimalkan diri dalam saya si Novi sekarang sudah pandai. Si Novi di belakang. Wah,
Saya belum mau, dia sudah buat. Kalau dulu kan susah, harus bilang, baik baru. Nanti ke depan saya tidak bilang next lagi. Waktu saya ngomong dia sudah tahu, oh, kan dia baca di situ kan, oh ini masuk. Waktu saya sampai di situ dia hidupkan di situ. Jadi tidak perlu orang sepertinya melihat ini profesional orang ini. Itu profesional. Yang saya lihat, saya pernah khotbah di Solo. Saya bilang Pak, itu minta apa pointer. Nggak perlu Pak. Oh gitu ya. Nggak perlu, nanti Bapak ngomong, jangan semua dari belakang. Betul juga. Saya ngomong, Pak ngomong saya, ini semua jalan semua. Diikuti mereka semua. Dan di sini juga nanti si Novi ke depan atau siapapun, jalan semua, tidak usah harus bilang, next, nggak usah, jalan semua. Ini namanya profesional, ini namanya maksimal. Ya, terus tingkatkan. Ya, puji Tuhan, kita berdoa. Tuhan kami bersyukur bagi hari ini, hari yang baik. Tuhan sudah berkati kami di awal firman Tuhan. Berkati firman yang sudah kami dengarkan, hamba-Mu terbatas untuk menyampaikan firman ini, tetapi Roh Kudus-Mu tidak pernah terbatas. Karena kalau kami hidup hanya untuk Engkau. Hati kami tertuju kepada Tuhan, mata kami hanya memandang Engkau. Biarlah kami semakin mengasihi Tuhan, semakin melayani pekerjaan-Mu, melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Biarlah kami tetap semangat untuk beribadah. Tak ada satupun ibadah yang kami lewatkan, tapi kami tetap hadir. Berikan kami kemampuan. Haleluya. Karena kalau kami hidup, hanya hidup untuk Tuhan. Mari kita akan puji Dia. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu, dunia tak bisa menjauhkanmu dari kasih-Mu. Selama ku hidup, ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu, dunia tak bisa
itu, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan buat kasih setia Tuhan bagi kami. Kami sudah mendengar kebenaran firman yang sudah disampaikan hamba-Mu Tuhan. Berkati Tuhan, Tuhan jamah setiap hati pikiran kami. Bila firman yang sudah kami dengar boleh menjadi rema dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Bapa yang baik, sebentar lagi kami akan memberikan persembahan kami. Tuhan berkati setiap tangan-tangan yang memberi. Biarlah Tuhan apapun usaha pekerjaan yang kami lakukan, Tuhan boleh tambah-tambahkan berkat bagi kami Tuhan. Dalam nama-Mu kami siap memberi yang terbaik untuk Tuhan. Haleluya. Amin. Kita angkat pujian kita yang mengatakan Yesus kekasih jiwa. Harapan kami biarlah kiranya boleh menjadi berkat di gereja kita di tempat ini. Pengumuman bagi kita, terima kasih kepada jemaat Tuhan yang sudah datang pada hari ini. Harapan kami biarlah ibadah ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Pengumuman bagi kita, hari Jumat ada doa malam di tempat ini dan ada juga ibadah komsel. Nanti akan diumumkan di grup. Dan hari Sabtu ada ibadah kaum remaja yang dimulai pukul 6.30 sampai dengan selesai. Dan hari Minggu seperti biasa jam 10 ibadah raya dimulai pukul 10 sampai dengan selesai. Itu saja nanti untuk menutup kita dalam doa dan saya serahkan kepada Bapak Gembala. Sebelum itu kita angkat pujian kita, kemuliaan bagi Tuhan. Kemuliaan bagi Tuhan di
sepanjang minggu ini melalui ibadah KTB, melalui ibadah doa malam, bahkan kaum pemuda remaja Kau berkati, dan minggu depan ibadah kami di sini. Terima kasih Tuhan, bahkan perkuliahan di sini juga untuk besok Tuhan. Sampai hari Rabu Kau berkati dengan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak. Kau tahu apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan kami di gereja ini. Tuhanlah yang menolong untuk mencukupkan semuanya. Terima kasih Bapak, berkati hamba-hamba yang sudah melayani hari ini. Berkati mereka dalam sekolah, dalam pekerjaan, dalam rumah tangga. Berkati dengan anugerah-Mu. Kami terus berdoa juga buat hamba-Mu Bapak Pendeta Kenny dan Ibu. Berkati mereka dengan kasih, berikan kesehatan, kekuatan Tuhan. Berkati pekerjaan usaha mereka yang di Batam dan juga di Tanjung Pinang. Berkati semua kami jemaat-Mu dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam apapun yang kami kerjakan. Kau berkati berlimpah-limpah. Kau tambah-tambah kami dengan jiwa di gereja ini. Kau tambah-tambahkan kualitas iman kami di gereja ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa buat anak kami Vivian juga yang ada di rumah sakit yang sakit saat ini. Tuhan tolong Engkau berkati dia. Engkau sembuhkan oleh darah Yesus, oleh biru Yesus, sehingga dia bisa kembali sehat dan kembali pulih dan bisa ke sekolah kembali. Kami terus berdoa juga buat Ibu Widya Stuti, Tuhan Engkau berikan dia terus kekuatan. Terima kasih Bapakku. Terima kasih Tuhan, kalau ada jemaat yang sakit Engkau sembuhkan mereka. Engkau kuatkan dengan kasih setia Tuhan. Sebentar kami pulang, Engkau sertai kami ke tempat kami masing-masing. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu saudara-saudariku, mari kita terima berkat dari Allah Bapa, kasih cinta daripada anaknya Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dalam Roh Kudus menyertai kita siang hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali Maranatha.